Kadang-kadang orang dengan ucapan pengen saja, ketika ditanya kenapa posting seperti itu, kenapa berkata seperti itu. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita perlu bersyukur bahwa masih diberi umur dan tahun ini bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Perlu kita renungkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa. Di antara keistimewanya adalah pendidikan manusia menjadi kualitas yang terbaik, yaitu derajat takwa. Namun Rasulullah pernah mengingatkan, ruba so'imin laisalahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Karena puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja, perlu juga untuk menahan atau mengontrol hal lain yang kurang pantas. Salah satunya adalah dalam hal lisan. Pada awal khutbah saya menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya waqulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada sesama manusia. Rasulullah juga memberi penjelasan agar puasa berkualitas dari sisi menjaga lisan. Asyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa inimruun qatalahu au syatamahu falyaqul inni shaimun. Puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa janganlah berkata keji, janganlah mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan saya sedang puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari pernah memberikan nasihat, saat engkau berpuasa, kendalikan lisanmu sekuat mungkin. Modal dasar untuk meraih ketakwaan adalah keimanan. Sedangkan pilihan bagi orang yang beriman dalam hal menjaga lisan hanya ada dua. Yang pertama yaitu berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik adalah diam. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lisan di masa lalu medianya hanya mulut dan sebarannya terbatas. Di era sekarang lisan kita ada di jari-jari kita lewat gadget kita, dan sebarannya dan akibatnya bisa lebih luas juga. Maka hendaklah kita bijak dalam menggunakan media yang akan dibaca, dilihat, dan direspon oleh orang lain. Hendaknya kita menggunakan 3 pertimbangan ketika menggunakan media sebagai alat komunikasi kita. Yang pertama, setiap kita mau berbicara di media, pertimbangan yang pertama adalah Allah ridho atau tidak. Setiap perbuatan kita Allah pasti menyaksikan. Wa kafa billahi syahida. Ketika kita berbuat baik, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mengakui, Allah pasti menyaksikan. Allah pasti mengakui dan Allah menghargai. Yang kedua yang perlu kita pertimbangkan ketika mau berkomunikasi lewat ucapan langsung atau lewat media adalah apakah ada manfaatnya untuk diri kita atau tidak. Yang ketiga tentunya adalah perlu kita pertimbangkan juga apakah ada manfaatnya untuk pihak lain atau tidak. Saat kita berpuasa harus lebih bisa mengendalikan diri. Kadang-kadang orang dengan ucapan pengen saja, ketika ditanya kenapa posting seperti itu, kenapa berkata seperti itu, kenapa mengupload video seperti itu, banyak orang yang jawabannya absurd, tidak jelas, jawabannya suka aja, pengen saja. Setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Kita harus punya alasan yang jelas.
punya alasan yang benar. 3 hal ini yang perlu kita pertimbangkan dalam menjaga lisan kita, baik mulut kita langsung ataupun lewat media. Yang pertama yaitu apakah Allah ridho atau tidak, apakah ada manfaatnya untuk diri kita sendiri atau tidak. Yang ketiga, apakah ada manfaatnya untuk orang lain.